Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isma Tasya Berusubayang, NPM 1901270051. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada ujian tengah semester untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perbankan internasional yang berjudul Eksistensi IMF, World Bank, ILO sebagai organisasi ekonomi internasional. Baiklah, langsung saja akan saya presentasikan. Eksistensi IMF, World Bank, dan ILO sebagai organisasi ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Globalisasi ekonomi sebagai hasil dari perdagangan internasional merupakan sebuah proses sejarah hasil dari inovasi manusia dan kemajuan teknologi. Terdapat dua penggolongan besar mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional. Yang pertama adalah organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu. Dan yang kedua adalah organisasi ekonomi internasional yang berada dalam sistem organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya. Bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua ini memiliki peran cukup penting dalam membentuk dan mengembangkan pengaturan ekonomi internasional. Adapun contoh-contoh dari organisasi ekonomi internasional yang pertama adalah International Monetary Fund, the World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, World Trade Organization, International Center for the Settlement of Investment Disputes, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua adalah United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Commission on International Trade Law, the Economic and Social Council, International Labour Organization, United Nations Industrial Development Organization. Yang selanjutnya yaitu peran dari IMF. IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom, dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 di Bretton Woods dengan markas besar yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Salah satu misinya IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. IMF dibentuk dengan maksud mendorong kerjasama moneter internasional dengan menjadi forum konsultasi di kerjasama negara anggota untuk menggalang tata moneter yang stabil melalui fungsinya sebagai lembaga pengaturan bidang moneter internasional. Peraturan dasar IMF disebut sebagai the Article of Agreement of the IMF. Semua negara anggota IMF disyaratkan untuk memelihara nilai tukar dan kebijakan ekonomi lainnya dengan maksud untuk menggalang stabilitas finansial internasional dan pertumbuhan ekonomi yang teratur. IMF menggunakan sumber keuangan untuk membantu anggota memecahkan persoalan balance of payment mereka dengan cara yang konsisten dengan tata moneter internasional yang stabil dan tidak merusak kesejahteraan nasional dan internasional. Kemudian peran World Bank. Bank Dunia juga dibentuk bersamaan dengan IMF, yakni pada Juli 1944. Sedangkan keanggotaan dari World Bank ini adalah hanya negara-negara yang telah menjadi anggota IMF. Mengenai pemungutan suara, setiap anggota memiliki 250 ditambah dengan 1 suara tambahan untuk setiap saham yang dimilikinya. Bank Dunia menganut sistem pemungutan suara secara weight voting, yaitu negara yang memiliki suara terbesar maka ia akan memiliki suara yang lebih besar dan dominan dalam pemungutan suara dan kontrol terhadap pengambilan keputusan. Yang terakhir, peran International Labour Organization. Organisasi Perburuan Internasional atau ILO dibentuk pada tahun 1919 berdasarkan Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. ILO adalah organisasi internasional pertama yang memasukkan wakil-wakil individu dari negara. Separuh dari badan eksekutifnya terdiri dari wakil-wakil pemerintah, sedangkan separuh lainnya dibagi antara wakil-wakil pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sekarang ini ILO adalah badan khusus PBB, fungsinya tetap terutama untuk menetapkan dan mempertahankan standar dalam kerja, keadilan sosial. Dalam memantau pelaksanaan instrumen ILO biasanya dilakukan melalui laporan tahunan yang diajukan oleh negara, namun suatu mekanisme
pengaduan bagi negara juga berjalan. Sekian presentasi saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah perbankan internasional. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.